ada gerakan yang disebut boykot. Boykot ini apa hubungannya? Boykot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Berarti sasaran produk ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pasarnya besar. Maka dikirimlah ke sini produk-produknya. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boykot. Kenapa? Doa sudah dilakukan, protes melalui forum internet sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boykot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boykot, produknya turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga. Dan saya melihat hasil dari boykot ini, saya melihat, wallahu alam, saya tidak bisa pastikan benar atau tidak yang saya lihat di media-media sosial, ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini turun. Karena turunnya itu akhirnya pergerakannya, tekanan dari negara Amerika ini lambat laun akan tarik diri. Kenapa? Karena di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya orang-orang Yahudi. Maka gerakan seperti ini perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan di atas bumi, bukan karena kita sesama muslim. Ini saya perlu tegaskan, karena memang ini amanat konstitusi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga kita semua melihat untuk menghentikan tindakan-tindakan yang bertentangan gerakan kemanusiaan ini, bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Jadi bukan soal agama, tapi adalah rasa kemanusiaan. Dan saya sebagai orang yang banyak terlibat dalam aktivis dakwah, saya melihat juga Amerika punya standar ganda ketika berbicara tentang Ukraina. Agresif betul Amerika, sampai melakukan tekanan-tekanan fisik secara militer. Tetapi ketika berbicara tentang Israel dan Palestina, kelihatannya Amerika justru berada pada pihak posisi yang tidak menekan orang-orang yang mengintimidasi. Dalam hal ini adalah pihak Israel. Kalau kita adakan boykot, memang ada pengaruhnya terhadap lapangan kerja, tetapi jauh lebih besar pengaruhnya ketika jiwa seseorang terancam. Dalam fikih syariat Islam ada yang disebut daruriyah, darurat. Sesuatu yang darurat yang tadinya diharamkan bisa menjadi halal ketika kondisinya menjadi darurat. Nah, sementara kita melihat, saya sekali lagi tidak melihat secara langsung di Palestina, tapi saya melihat kabar-kabar dari TV, media sosial, itu sudah keterlaluan caranya. Bahkan bisa cenderung kepada pembunuhan, genosida yang kita dengarkan tadi. Berarti ini sudah dalam keadaan darurat, sehingga memang harus ada tekanan ekonomi. Karena seperti saya katakan tadi, tidak ada kekuatan perang tanpa dukungan ekonomi. Maka kalau ada yang berdampak pada saudara-saudara kita, dan dia bersabar, dan apalagi dia katakan bahwa saya rela melakukan ini karena demi kemanusiaan, insya Allah itu bagian dari pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.